fasilitas olahraga lainnya. Selain ada kolam renang, ternyata ada juga tempat nge-gym ya. Seru banget deh pokoknya. Nah, di Oktober nanti akan ada Kongres PSSI. Salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum PSSI yang baru. Jadi sekarang kita juga pengen tahu siapa saja calonnya, bagaimana latar belakang mereka, dan seperti apa basis pendukungnya. Kita punya beritanya untuk kalian, ini dia. Melanjutkan Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memasuki babak baru. Kian hangat rumor siapa calon yang bakal menduduki kursi panas gantikan Lanyala Mataliti periode 2016-2020. Agenda Kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta Komite Eksekutif digelar 17 Oktober 2016 nanti. Jadi sebelum menuju tanggal 22 Agustus ini kami sudah melakukan 2 kali pertemuan. Di mana waktu itu pertemuannya dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemilihan yaitu Pak Agung Gumelar. Di mana kami juga di situ menyusun timeline sampai dengan pemilihan tanggal 17 Oktober. Jadi sudah dibuat timelinenya itu pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 5 September itu adalah pembukaan pendaftaran untuk calon-calon, baik calon ketua umum, calon wakil ketua umum, maupun calon anggota Exco, di mana jumlahnya ada 15. Prosedur yang harus dipenuhi bakal calon atau yang dicalonkan wajib memenuhi persyaratan berdasarkan aturan statuta PSSI edisi tahun 2014 sesuai pasal 34 ayat 2, yakni paling sedikit 1 anggota Exco adalah wanita. Komite pemilihan menambahkan 1 syarat penting, yakni setiap bakal calon wajib menyertai surat status bebas terpidana dari pengadilan negeri. Kami itu bekerja berdasarkan hanya 2. Pertama adalah statuta PSSI dan yang satu lagi adalah electoral code-nya, gitu kan. Di situ hanya dipersyaratkan 3. 1, berumur di atas 30 tahun. 2, berpengalaman mengurus sepak bola di lingkungan PSSI selama 5 tahun, tidak perlu berturut-turut. Yang ketiga adalah tidak pernah mendapatkan hukuman yang sudah inkrah, itu tidak diperkenankan. Hanya itu aja. Seluruh anggota PSSI yang berjumlah kurang lebih 700 orang boleh mengusung kandidat. Artinya tidak sekedar mereka pemilik hak suara 107 anggota. Langkah selanjutnya, berkas bakal calon disaring pada proses verifikasi mulai 5 hingga 11 September guna menentukan daftar calon sementara. Tanggal 19 September akan diumumkan secara resmi, baik secara resmi bersama oleh PSSI, Komite Pemilihan dan Komite Banding, siapa-siapa saja calon yang 15 tadi. Setelah itu mereka diberi waktu untuk berkampanye dari mulai tanggal 19 September sampai dengan 16 Oktober, di mana 17 Oktober adalah hari pemilihannya. Nah, untuk menghangatkan, siapa saja kira-kira bakal calon yang sudah ramaikan ruang publik? Kita punya informasinya. Bursa calon Ketua Umum PSSI semakin ramai dibicarakan jelang Kongres 17 Oktober mendatang di Makassar.
sederet tokoh berkualitas mulai menjadi topik perbincangan. Siapa saja kandidatnya, apa latar belakangnya, dan bagaimana basis pendukungnya. Dari sekian banyak nama tenar, beberapa sosok terdepan maju sebagai bakal calon. Pangkostrat Letnan Jenderal Edi Rahmayadi, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko, serta CEO Bosawa Group Erwin Aksa. Latar belakang ketiganya sangatlah mengkilap. Didaulat menjadi ketua kelompok 85, Presiden Direktur PSTNI kini tengah naik daun. Di sisi lain, peranan Muldoko sebagai pembina PSAD dan PSTNI era lampau dianggap layak mendapat sokongan. Menjadi calon alternatif, Muldoko dikabarkan telah mendapat restu dari istana. Bahkan Presiden Joko Widodo serta Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Wiranto memberi lampu hijau terkait pencalonannya. Dalam ruang lingkup sepak bola nasional, peran militer memang tak dapat terpisahkan. Jaringan luas dan mampu meredam gejolak nantinya menjadi acuan bagi Edi Rahmayadi dan Muldoko layak menjadi ketua umum mendatang. Saya oke-oke saja. Kalau dipercaya untuk dikasih mandat, saya lakukan. Kalau tidak, ya mari kita dukung sama-sama. Sementara Erwin Aksa adalah kuda hitam guna melengsarkan Edi Rahmayadi sebagai calon tunggal dari kelompok 85. Hebatnya, mantan manajer PSM Makassar ini didukung penuh oleh Asosiasi Provinsi PSSI Sulawesi Selatan. Membahas strategi pencalonan dan basis pendukung, segudang intrik sedianya akan dilakoni untuk merealisasikannya. Sudut pandang lain mengenai dukungan tentunya harus segera disiasati. Erwin Aksa, selaku putra daerah Sulawesi Selatan, dinilai menuai berbagai keuntungan. Lahir di ujung pandang 41 tahun lalu, saudagar kaya ini memiliki segalanya untuk maju sebagai pemangku tahta utama. Kota Makassar, selaku penghelat kongres seakan menjadi penanda keberhasilan dirinya guna meraih simpatik pemilik suara. Dari 3 pemilik popularitas tersebut, kompetitor lain hadir guna merusak tatanan. 2 ikon ini tentunya memiliki basis pendukung besar. Adalah PT Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, dan Direktur Utama PT Gelora Trisula Semesta, Joko Driono. Kalau ada yang mengusulkan saya dengan didaftarkan, tentu kan tidak mungkin juga ditolak. Nah, silahkan saja. Awak ini apalah, diusulkan boleh, tak diusulkan juga tak apa. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca disinyalir secara gamblang melakukan diplomasi secara apik kepada para voter. Sedangkan Joko Driono mempunyai pondasi kokoh usai mengemban tugas penting sebagai CEO PT Liga Indonesia. Kedekatan emosional terhadap para petinggi klub tanah air diyakini mampu memecah suara secara signifikan. Jadi silakan aja dilihat di media-media, sudah banyak calon-calon, ada beberapa calon-calon. Tapi saya tidak bisa, atau Komite Pemilihan tidak bisa menyebutkan sampai nanti pendaftaran siapa saja. Paparan fakta tersirat ini seharusnya kian memberi warna jelang Kongres PSSI mendatang. Segala persaingan serta gesekan berbau kontroversi mestinya harus diredam sejak dini. Maklum, pemilihan Ketua Umum PSSI kerap dijadikan wadah bagi pemangku kepentingan semata. Masa lalu itu kan sebuah pengalaman. Ya, kalau dia bisa memperbaiki ke depan, kenapa tidak? Ya, kita perbaiki. Tapi yang penting visinya harus jelas. PSSI bermartabat. Semoga harapan untuk mereformasi sekaligus membenahi tata kelola sepak bola benar-benar terwujud. Ironi sepak bola Indonesia, sederet pemain asing diberi kemudahan menjadi WNI. Kini kontribusi mereka dipertanyakan.
Hanya 2 pemain yang terpilih masuk seleksi tim nasional Indonesia, Irfan Bahdim dan Kim Kurniawan. Sesaat lagi.